dunia ini juga ilmu, kuncinya akhirat, surga itu juga ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kuliah subuh adalah tentang ilmu. Nanti mulai Sabtu akan tentang menjadi orang yang soleh. Nah, sekarang ini kita mengingatkan lagi tentang kuliah subuh tentang ilmu. Ini kita letakkan di awal tahun karena anak-anak terutama di sini ya menjadi orang soleh juga, tapi mencari ilmu. Ilmu itu menjadi pokok sampai menjadi orang soleh pun, menjadi orang yang soleh pun perlu ilmu. Jadi betapa pentingnya ilmu. Ilmu itu khusus miliknya anak Adam, kita semuanya, bukan miliknya malaikat, bukan miliknya, ya mereka punya juga tapi kalah oleh manusia. Bukan miliknya jin setan, mereka juga punya tapi kalah ilmunya oleh manusia. Lebih-lebih hewan-hewan, mereka juga punya ilmu karena punya otak, tapi sedikit sekali ilmunya. Yang diketahui oleh hewan-hewan sangat sedikit sekali. Lebih-lebih benda-benda yang lain, lebih-lebih pohon-pohon, nah itu tidak punya ilmu karena mereka tidak punya otak. Kalau hewan itu juga punya otak. Jadi kalau di kepalanya dipotong, di bedah kepalanya itu ada otaknya. Nah ini, jadi betapa pentingnya ilmu bagi kita manusia. Itu harus, dalam Islam itu mencari ilmu itu wajib. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, coba, bukan main itu. Kemudian kuncinya dunia ini juga ilmu, kuncinya akhirat, surga itu juga ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Dunia itu apa? Harta, benda, jabatan, tahta, kerajaan, kendaraan, macam-macam alat-alat, ini pakai ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin masuk surga harus dengan ilmu juga. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya, begitu. Coba pentingnya ilmu itu. Siapa yang menginginkan dunia, menginginkan akhirat, semuanya pakai ilmu. Nah, nanti makanya ilmu ada macam-macam. Ilmu dunia, ilmu akhirat.
ilmu akhirat itu agama. Tapi agama juga mengurusi perkara-perkara di dunia, terutama perkara-perkara akhlak, moral, sikap, apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, ini tata cara bergaul, tata cara hidup. Nah, kemudian ilmu umum, al-ulum al-kauniyah. Dalam Al-Quran itu juga ada perintah untuk mencari ilmu umum. Ilmu umum itu ilmu dunia, seperti afalam yasiru fil ard fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kita disuruh melihat keliling dunia, disuruh juga melihat bagaimana matahari keliling, ilmu falak, ilmu astronomi, juga ada perintahnya dalam Al-Quran. Jadi ada perintahnya meskipun tidak detail. Nah, kalau ilmu agama detailnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu juga banyak yang masih sifatnya umum, detailnya ada dalam hadis, seperti namanya sholat. Sholat itu dalam Al-Quran itu hanya dirikanlah sholat pagi, siang, sore, malam, hanya gitu saja. Tapi nggak ada sholat maghrib itu berapa rakaat, nggak ada. Sholat isya berapa rakaat, itu adanya dalam hadis. Juga dalam Al-Quran ada sampai orang kalau meninggalkan warisan harta itu anaknya dapat berapa, istrinya dapat berapa, kalau istri meninggal suaminya dapat berapa, anak dapat berapa, itu ada dalam Al-Quran, agak detailnya lagi dalam hadis. Wudhu itu juga ada dalam Al-Quran. Nah, sudah agak detail tapi tidak sedetail dalam hadis. Nah, ini perlu ilmu seluruhnya. Nah, biasanya kalau orang ahli dalam ilmu agama itu nanti disebut alim atau faqih. Kalau ahli umum itu juga ilmu pengetahuan umum juga alim juga namanya, alim ulama, tapi ulama dalam ilmu umum. Nah, ini kemudian Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Maka anak-anak di sini jangan punya pikiran saya malas mencari ilmu, saya nanti akan menjadi pekerja saja, saya akan menjadi tukang batu saja, saya akan menjadi nelayan saja, saya akan menjadi petani saja, sudah nggak usah pakai ilmu-ilmuwan. Jangan sampai begitu. Ya, nanti kalau berilmu menjadi tukang batu lebih baik. Kalau kamu nanti saya ingin dagang saja, nggak usah berilmu. Kalau kamu nanti dagang sambil mengajar, sambil juga khotib imam, akan hebat. Daganganmu akan semakin laris. Ada anak alumni sini mamanya, karena tidak bisa melanjutkan, kemudian dia dagang, tetapi dia bisa menjadi imam di suatu tempat di luar Jawa sana, bisa menjadi imam, bisa menjadi khotib, masya Allah, dagangannya semakin laris, semakin dipercaya orang.
kemudian dikenal, diminta dakwah keliling sana keliling sini, rezekinya tambah. Nah itu, jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dimanapun kamu nanti berada, kamu beriman itu karena ilmu agama. Kemudian melaksanakan ilmu agama bukan hanya untuk sebagai hafalan-hafalan saja, tapi dilaksanakan. Kemudian beramal dengan ilmu agama itu, kemudian mempunyai ilmu-ilmu secara umum. Nah, biasanya ceramah-ceramah itu umumnya ilmu agama itu. Ilmu agama, maka akan diangkat derajatmu. Nah, maka begitu pentingnya ilmu, kita harus mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, bil ijtihad, bil jiddi wal ijtihad, dengan hirs, dengan kemauan yang kuat, dengan kemampuan yang ada pada kita, kecerdasan yang ada pada kita yang diberi oleh Allah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hakadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.